Mas PNTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza sa'ida al-khatib 'ala al-minbar fala yatakallamanna ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل العيد ضيافة للأنام من أكثر شعائر الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأمم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وتسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله إلى الخير قريبا وعن الشر بعيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia yang memberikan kehidupan, Ia pula yang memberikan kematian, Ia pula yang memberikan ketenangan, dan Ia pula yang akan mencabut ketenangan. Tidak ada ilah selain, tidak ada harapan untuk berpasrah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa syukur kepada Allah, dari mulai tenggelamnya matahari sampai pagi hari ini, suara takbir, suara tahmid bergema ke seluruh alam jagat raya. Tidak peduli sedang ada apa, tidak peduli sedang ada bencana apa atau cobaan apa, hanya satu kalimat yang memberi cobaan dan yang mencabut cobaan, yang memberi ujian dan yang mencabut ujian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salam sejahtera semoga dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'at. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk di dalamnya selaku hamba Allah yang bertakwa dan yang bertakwa kepada Allah dan taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sidang Aid yang berbahagia. Dari atas mimbar ini Al-Fakir Al-Khatib berwasiat khusus pribadi Al-Fakir, umumnya segenap jamaah sholat Idul Adha, mari dan mari, jangan pernah berputus asa, teruskan perjuangan untuk mencapai ke titik tujuan yang paling akhir dari seluruh tujuan hidup kita, yakni menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ternyata keimanan kita, ternyata dorongan kekuatan iman sampai hari ini, kalaupun ujian masih menderu, kalaupun cobaan masih ada di sebelah kiri dan kanan kita, kalaupun cobaan sedang mendera dunia, kita tidak pernah surut ke belakang. Dengan kekuatan iman dan takwa dan dengan kekurangan kehidupan pas-pasan, tetapi pada hari ini bukti nyata Allah menurunkan rahmatnya kepada kita, Allah menurunkan hidayahnya kepada kita, sampai-sampai kita tidak sadar sedang terjadi apa hari ini, di mana Allah memberikan kelonggaran rezeki kepada kita, kesadaran pada diri kita masing-masing, sampai hari ini yang tidak pernah kita duga 10 ekor sapi sudah tersedia dan beberapa ekor kambing. Ini pertanda bahwa keimanan kita semakin ditingkatkan oleh hidayah dan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jelas nyata-nyata di dalam firman Allah di dalam surat Al-Baqarah yang menyerukan kepada segenap umat, duribat alaihimu zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Dimanapun wallahu a'lam bimuradihi bidzalik, dimanapun kamu berada,
kamu tetap akan mendapatkan derajat yang paling rendah. Siapapun kamu adanya, pejabatkah, orang kayakah, orang mampukah, kalau dia tidak bisa memelihara tali hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah hari ini kita buktikan dengan bukti yang nyata-nyata, dengan satu kesatuan menghadap kepada Allah dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dengan takbir yang nyata, derayan air mata yang tercucur. Hanya satu yang wajib kita sembah, hanya satu yang wajib kita serahkan diri kita kepadanya, dan kepada dialah kita memohon pertolongan, dan kepada dia kita memohon pertolongan dan bantuan, dengan kalimat seraya menyerahkan diri kepada Allah dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan juga dia akan tetap derajatnya yang paling bawah, siapapun dia adanya, tanpa dia bisa mempersatukan diri satu sama lain, menyertakan diri satu sama lain untuk mempererat tali persaudaraan, baik itu tali persaudaraan seiman, baik itu tali persaudaraan seagama, atau tali saudaraan antar umat beragama. Bukti nyata di hari Adha ini, kita tidak pilih dia agama apa, kita tidak pilih dia ras apa, tetapi ketika kita mengadakan suatu kurban di tempat yang dianggap mulia oleh kita, maka semuanya adalah merata mendapatkan daging kurban. Yang harapan kita sedikit cercah cahaya, di mana seluruh umat manusia bisa merasakan bahwa betul-betul yang dikatakan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita bisa menyadari di dalam pemberian, di dalam memberikan sesuatu kepada sesama, kalau kita menyadari di dalam menginfakkan sesuatu kepada sesama, sangat sekali berat dibanding dengan ibadah yang lain. Betapa beratnya. Makanya sesungguhnya ada perintah dari Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, hendaknya kalian memberikan infak dari apa yang diberikan rezeki oleh Allah sebelum ajal kalian datang. Karena kalau sudah ajal kalian datang, maka mau atau tidak, setapak kalian tidak bisa mundur ke belakang, dan penyesalan tidak berimpak akan tinggi. Contoh, ketika orang itu mau wafat, sepersetengah detik atau kurang dari 5 menit, kalaupun dia sudah tidak bisa menggerakkan seluruh jiwa raganya, tetapi sebelum kematian akan Allah berikan kesadaran yang sepenuhnya bahwa sebentar lagi malaikat akan menjemput dia. Dan dikala itu permintaan terakhirnya kepada Allah tidak lain dan tidak bukan, ya Allah, tolong umurku ditahan 2 atau 3 detik, 2 atau 3 menit, hanya untuk berbicara. Tolong ya Allah, jangan dicabut lagi. Tidak minta banyak, tidak minta harian, tidak minta bulanan, hanya sepersetengah detik. Yang penting saya bisa duduk dan bisa bicara. Dan kalau engkau berikan itu, maka yang pertama akan aku lakukan adalah fa'asaddaqa, aku akan bersedekah terlebih dahulu sebelum melaksanakan amal-amal perbuatannya yang soleh yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jelas di dalam pengorbanan kita dengan daging yang kita berikan, kalau sapi 7 orang dibagi 7 hanya per 3 juta per orang, berarti kalau mengumpulkan uang di dalam per bulannya, kita lihat satu persatunya tidak terlalu besar dibandingkan bala, ujian, coba yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
Ini adalah peringatan nyata bagi kita bahwa tidak boleh terlalu mencintai sesuatu yang pada akhirnya kalau cinta kita cinta mati dan terlalu berat, maka sesuatu itu akan Allah cabut dari diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertanyaannya, apakah yang sudah berkorban? Apakah yang siap berkorban pada hari esok yang akan dipotong, yang kebetulan aturan hari ini tapi waktunya sangat sempit, tidak akan pernah Allah ganti? Tidak, pasti akan Allah ganti secepat kilat, bahkan bukan saja sekedar dengan harga yang sudah kita korbankan. Yakin kepada Allah, bahkan Allah akan mengganti apa yang telah kita korbankan dengan 999 penggantian yang diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir boleh dikatakan 700 kali lipat. Barang siapa, perumpamaannya orang-orang yang berimpak di dalam sabilillah, satu biji dijadikan 7 tangkai, dari 7 tangkai bahkan Allah jadikan 700 kali lipat pahala atau nilai atau pengganti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang-orang yang berkorban oleh Allah segera diganti sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan orang-orang yang belum berkurban segera dikasih rizki berlipat ganda agar mampu rame-rame juga berkorban demi kepentingan kita, bukan kepentingan Allah, semata-mata taqarruban ilallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.